Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan membahas perkembangan persyarikatan yang ada di PCIM Arab Saudi, dan kita nanti akan melihat bagaimana perkembangannya melalui wawancara dengan Ketua PCIM di Arab Saudi. Kita sudah terhubung dengan Ketua PCIM Arab Saudi langsung dengan Mas Muhammad Hamka. Assalamualaikum Mas Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Hamka, bisa diceritakan kepada kami bagaimana perkembangan persyarikatan yang ada di Arab Saudi dan juga bagaimana anggota dan juga bagaimana awal sejarahnya berdiri PCIM di Arab Saudi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah PCIM Arab Saudi berdiri pada tahun 2017. Saat itu anggotanya hanya 5 orang saja, Mbak. Jadi berawal dari jumlah yang sangat sedikit itu, kemudian periode pertama dipimpin oleh Dr. Hakimuddin Salim. Sekarang beliau sudah kembali ke Indonesia. Lalu periode kedua itu jumlah kita bertambah sangat signifikan, ada sekitar 40 orang di periode kedua. Lalu kemudian saya diamanahi untuk memimpin periode ketiga ini, yaitu dengan anggota kurang lebih sekarang sekitar 90 orang. Ya, jadi PCIM Arab Saudi mengalami pertumbuhan anggota yang alhamdulillah cukup membahagiakan, gitu. Jadi berawal dari jumlah yang sangat sedikit, lalu sekarang alhamdulillah sudah berkembang lebih banyak. Baik, mengingat di Arab Saudi kita tidak pernah berinteraksi secara banyak begitu ya, bagaimana perkembangan di Arab Saudi, bisa diceritakan dinamika di sana Mas? Apalagi kan 2 tahun lebih kita mengalami COVID-19, tentu saja ada hambatan atau tantangan tersendiri ketika melakukan dakwah dan juga melakukan memajukan perkembangan persyarikatan di sana tentu saja. Iya Mbak, jadi periode kedua itu sebenarnya mengalami tantangan yang luar biasa karena lockdown di Arab Saudi memang benar-benar sangat total ya. Jadi kita untuk bergerak itu sangat susah, bahkan denda-denda itu terjadi di berbagai macam sektor untuk yang melanggar peraturan, dan denda cukup tinggi, Pak. Tidak pakai masker misalnya 1.000 dan lain sebagainya. Maka pada periode kedua itu mayoritas acara kita adalah Zoom gitu. Jadi kita coba kolaborasi dengan PCIM di Timur Tengah dan Afrika untuk membuat Zoom tentang wabah COVID dan bagaimana penuntut ilmu di zaman wabah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang pergerakan kita sangat terbatas dibanding di samping itu juga ada kader-kader kita tuh tersebar di berbagai macam daerah di Arab Saudi. Ada yang di utara sekali itu di Tabuk. Ya, Universitas Tabuk itu ada kader kita juga. Itu jauh sekali, 13 jam perjalanan dari Madinah, kan lebih jauh lagi dari Mekah gitu. Ya. Memang yang paling banyak kader PCIM di Madinah. Oke. Nah, saat ini apakah persebarannya anggota ini di mana saja, Mas? Arab Saudi cukup luas ya. Ada beberapa kota pasti ada. Iya. Ya. Jadi di utara itu ada Tabuk, ada kader kita di sana, ada PRIM ya kita menyebutnya, Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah. Terus kemudian ada di Qasim University, ya di daerah Qasim. Kemudian yang terbaru nih Mbak, baru kita update bulan lalu, kita punya kader juga di Abha. Ya, di Abha itu daerah agak ke selatan, daerah dingin. Nah, itu di King Khalid University. Memang basicnya kita masih tersebarnya di kampus-kampus. Meskipun insya Allah pada periode ketiga ini target kita adalah lebih inklusif lagi, lebih banyak lagi kader-kader kita yang non-mahasiswa yang ikut bergabung ke dalam PCIM Arab Saudi. Baik, kira-kira profesi apa saja yang ada di sana Mas untuk kader-kader persyarikatan yang sekarang saat ini tinggal di Arab Saudi? Selain mahasiswa tentu saja ya? Selain mahasiswa ada ekspat juga, terus kemudian ada pekerja migran Indonesia juga,
terus ada juga yang bergerak di bidang pendidikan gitu. Jadi alhamdulillah pada periode ketiga ini cukup cukup banyak para profesional yang ikut bergabung dengan PCIM Arab Saudi, karena mereka sebelumnya ketika di Indonesia juga aktif dalam pergerakan persyarikatan. Baik, dari semua anggota yang tersebar di berbagai kota begitu ya, bagaimana Mas Hamka menghubungkan satu sama lain untuk kemudian kembali beraktivitas, mengingat juga COVID kan beberapa waktu yang lalu juga sempat landai, kemudian ini sempat naik kembali begitu. Apa saja yang dilakukan untuk menguatkan, karena lokasinya kan juga cukup jauh-jauh begitu? Iya, jadi momen pertama kali kita kumpul bareng dengan jumlah yang sangat banyak itu adalah ketika Mubes pertama PCIM Arab Saudi, Mbak. Itu tahun 2019. Nah, itu Mubes pertama kita, itu teman-teman bahkan dari Damam. Damam itu sebuah kota yang sudah dekat dengan Kuwait misalnya. Ya berjam-jam mereka datang ke Arab Saudi untuk ke Madinah maksud saya, untuk kemudian mengadakan Mubes. Yang kemudian dari Riyadh datang juga ke Madinah, waktu itu Mubes pertama di Madinah. Itu momen yang Masya Allah sekali, mereka menempuh perjalanan yang luar biasa jauh untuk kemudian berkumpul bersama kader-kader persyarikatan di Arab Saudi. Nah kemudian COVID, lalu momen berikutnya adalah ketika muscap kedua kita yang alhamdulillah difasilitasi oleh KJRI di Jeddah. Nah itu teman-teman dari Tabuk juga datang, dan dari mana-mana pun datang untuk merayakan maksudnya kita berdiskusi bersama tentang perjalanan PCIM itu. Dan juga alhamdulillah ini saya sudah memulai periode ketiga ini, saya mengunjungi mereka di titik-titik itu. Jadi 3 minggu yang lalu saya baru datang dari Qasim. Ya saya pengen tahu di sana gimana Muhammadiyahnya, kemudian ya insya Allah nanti saya merencanakan juga akan ke Abha. Ya ini yang paling baru, kader-kader kita ternyata ada banyak juga di sana. Gitu. Baik, mungkin ada komunikasi begitu dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Bagaimana ini mengingat pimpinan pusat Muhammadiyah sedang giat-giatnya untuk menginternasionalisasikan Muhammadiyah ke berbagai negara. Apakah juga deliver begitu ke PCIM Arab Saudi? Ya, jadi kita memang pada hakikatnya menjalankan misi-misi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemarin seperti lembaga khidmah haji dan umroh, kita audiensi cukup lama dengan Bapak dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang bagaimana kita harus menjalankan ini gitu sebagai kan ini PCM yang paling punya lembaga yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain ya. Lembaga khidmah haji dan umroh kan memang hanya ada di PCM Arab Saudi. Nah itu adalah salah satu cara kita untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang ada di sini misalnya. Nah itu insya Allah tiap musim haji itu akan ada kumpul haji internasional. Itu di lembaga khidmah haji dan umroh. Nah itu akan mengumpulkan kader-kader dari seluruh dunia dan lain sebagainya. Dan di lembaga kerjasama dan hubungan internasional juga kemarin ketua kita mereka ikut mendampingi pertemuan perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia bersama Atikbud dari KBRI Riyadh. Ya, jadi insya Allah ini kan kita liburan musim panas. Nah, itu ketua lembaga hubungan kerjasama internasional akan silaturahmi lah ke kampus-kampus untuk kemudian menjalin kerjasama bagaimana apa yang bisa kerjasamakan dengan PCIM atau dengan Muhammadiyah secara umum. Gitu. Baik, Mas Hamka, menarik sekali, banyak sekali yang masih akan digali tentang PCIM Arab Saudi tentu saja. Tapi kita jeda sejenak, Mas Hamka, kita melihat dulu tayangan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora TV-mu, dan saat ini masih dengan Ketua PCIM Arab Saudi, Mas Muhammad Hamka. Mas Hamka, kita lanjutkan perbincangan kita yang cukup menarik tadi. Kita tadi sudah membahas bagaimana sejarah dan tantangan yang dihadapi oleh PCIM Arab Saudi dalam mengembangkan persyarikatan di Tanah Suci begitu ya. Dan bagaimana sih
beradaptasi dengan lingkungan di Arab Saudi yang tentu saja sangat berbeda dengan Indonesia begitu ya. Di sana juga ini adalah puncak musim haji dan diperkirakan juga suhunya sangat panas sekali. Bagaimana bisa beradaptasi para kader di Arab Saudi? Ya Mbak, memang pertama kali kita ke sini itu kita terkaget-kaget ya dengan apa namanya keadaan yang ada di sini, khususnya bagaimana kemudian kita berinteraksi dari segi bahasa aja. Mungkin yang lulusan pesantren pun akan ini apa ya, orang ngomong apa ya gitu kayak, karena memang bahasa yang dipelajari di Indonesia itu kan agak sedikit berbeda dengan bahasa percakapan sehari-hari orang sini misalnya. Nah itu kemudian kita mengadakan pembiasaan ya, kumpul-kumpul, terus kita membahas misalnya kayak apa kendala yang dihadapi, terus bagaimana kemudian kita menghadirkan solusi, kayak gimana sih kalau berinteraksi dengan orang-orang sini, kita harus kayak gimana gitu. Karena orang Indonesia kan terkenal sabar sekali ya, jadi untuk apa persistence gitu, untuk kemudian kita meminta sesuatu dengan agak ngotot gitu dengan orang sini tuh agak nggak terbiasa gitu. Padahal ya di sini itu biasa aja gitu. Itu dari segi sosialnya ya. Kemudian kalau dari segi cuaca memang ini tahun ini sepertinya lebih panas ya Mbak daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang saja sudah 46 derajat gitu. Nah, dari itu kemudian kita mengadakan himbauan-himbauan gitu kepada teman-teman, kayak misalnya jangan keluar asrama atau jangan keluar ke tempat terbuka kecuali pakai penutup kepala, entah peci atau topi atau lain sebagainya. Itu karena kalau kita keluar tanpa penutup kepala, biasanya pulang-pulang tuh pusing, Mbak, gitu. Oh, oke. Gitu kan. Jadi sangat ekstrim gitu. Sangat sih. ekstrim Termasuk cuaca musim dingin di juga. sana saat ini ya. Terus untuk makanan sendiri ya, bagaimana para kader beradaptasi dan juga lingkungan, terus tentu saja bagaimana kita ingin tahu bahwa seberapa diterima Muhammadiyah di Arab Saudi. Kalau kita melihat banyak sekali kerjasama yang dilakukan pimpinan pusat Muhammadiyah dengan kedutaan Arab Saudi dan juga berbagai lembaga-lembaga di Arab Saudi begitu. Sedangkan untuk para kader sendiri menjalaninya di Arab Saudi seperti apa? Oh ya. Jadi memang kerjasama antar PP Muhammadiyah dan Arab Saudi itu secara umum terjalin dengan baik. Cuman masalahnya di Arab Saudi, ketika kita berada di Arab Saudi, itu ada sebuah peraturan bahwa tidak boleh semacam ada organisasi lain selain kedutaan resmi dari Indonesia. Itu yang masih menjadi tantangan banget bagi kita. Dan juga teman-teman dari organisasi masyarakat lainnya misalnya. Karena memang tidak boleh gitu. Jadi meskipun acara kita didukung dan sangat diapresiasi oleh kedutaan, tetapi untuk menyebarluaskannya secara umum itu masih menjadi kendala. Karena memang itu memang peraturan resmi, bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi untuk seluruh dunia gitu. Jadi pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini masih dalam hal ini masih sangat strict ya, sangat ketat sekali menjaga agar tidak ada organisasi-organisasi lain selain yang resmi yaitu perwakilan negara di Arab Saudi untuk bisa tumbuh dan maksudnya menyebar secara bebas. Gitu. Jadi kita masih sangat terbatas sekali. Nah mungkin ke depan dengan dinamika baru Arab Saudi ini, kemungkinan kita akan menjajakinya dari kampus ke kampus dulu. Gitu. Jadi dari kampus Muhammadiyah ke kampus ini, nah baru kemudian insya Allah akan lebih cair lagi ke depannya dan semoga Muhammadiyah bisa kemudian mendapatkan tempat yang lebih baik di kalangan otoritas Arab Saudi ya maksudnya. Baik Mas Hamka, ini kan puncak musim haji, Juli akan ada puncak musim haji dan juga banyak sekali WNI atau jamaah haji Indonesia yang datang ke Arab Saudi. Apakah juga ada keterlibatan dari persyarikatan di sana atau kader-kader persyarikatan di sana untuk membantu jamaah haji di sana? Ya, alhamdulillah Mbak. Ini jadi pada periode ketiga ini kita punya Lembaga Khidmah Haji dan Umroh PCM Arab Saudi ini punya program yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya karena kader kita sangat terbatas Mbak, dan waktu itu kan liburan, banyak juga yang pulang ke Indonesia. Nah sekarang ini kan kebetulan kita sedang mayoritas berada di Arab Saudi. Maka kemudian
khidmah kita kepada KBIH Muhammadiyah itu lebih maksimal lagi. Salah satunya kita ada bimbingan-bimbingan ziarah, karena biasanya mereka ziarah tidak ada bimbingannya, atau kalau ada bimbingannya bukan dari Muhammadiyah misalnya. Nah sekarang kita ada bimbingan-bimbingan untuk KBIH Muhammadiyah itu. Terus ada juga pengisi kajian-kajian manasik dari teman-teman kader PCIM Arab Saudi, sehingga mereka merasa ya mereka sangat senang sekali gitu ketika yang mengisi adalah kader Muhammadiyah sendiri gitu. Yeah. Dan juga kita memfasilitasi hadyu, dam dan lain sebagainya. Dan puncaknya nanti adalah temu haji internasional, Mbak. Ya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli di Mekah nanti. Gitu. Kita mengundang dari bapak-bapak pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga kader-kader Muhammadiyah yang mungkin berhaji bukan dari Indonesia. Gitu. Pernah hadir juga bersama kita Ustaz Samsi Ali yang waktu itu berhaji dari Amerika, dan juga teman-teman lainnya yang berhaji dari negara-negara lain. Ya, jadi temu haji Muhammadiyah adalah puncak dari rangkaian khidmah kita kepada jamaah-jamaah haji Muhammadiyah yang datang ke Arab Saudi. Baik, ini kita juga mendengarkan bahwa para jamaah haji yang tahun-tahun sebelumnya yang ketika sangat bahagia sekali ketika di sana banyak ternyata dibantu oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana begitu. Makanya kita juga menanyakan bagaimana peran kader Muhammadiyah dan ternyata juga sangat terlibat dalam proses memantau jamaah haji dan juga umroh di sana. Untuk umroh sendiri bagaimana para kader, mengingat kan cukup dekat ya dengan Masjidil Haram, dengan Madinah begitu. Apakah juga para kader juga melakukan serangkaian ibadah itu? Iya Mbak, jadi untuk umroh itu menjadi ajang bagi kita untuk bisa silaturahmi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Selain juga kita berkhidmat, misalnya ada beberapa travel umroh yang kemudian meminta pembimbingnya dari Muhammadiyah. Karena sebelumnya mereka mungkin belum tahu gitu kan, atau sudah tahu cuman kader kita masih sangat sedikit. Nah mulai dari Ramadan tahun lalu itu sudah banyak permintaan dari, bahkan sampai kita kewalahan gitu Mbak. Jadi banyak permintaan, sedangkan SDM kita banyak cuman tersebar kan, nggak hanya di Mekah dan Madinah saja gitu. Nah umroh juga menjadi ajang kita untuk silaturahmi dengan bapak-bapak pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan-pimpinan daerah, kemudian tokoh-tokoh nasional yang kemudian setiap kali ada informasi, ada bapak ini datang, ayo kita kumpulkan kader, kita makan malam bersama, kemudian kita minta nasihat dan juga mungkin ada kerjasama yang bisa diberikan. Jadi Mekah Madinah ini menjadi dua titik yang sangat potensial ya untuk kemudian kita mengembangkan persyarikatan, insya Allah. Baik, Mas Hamka. Ada juga jamaah umroh dari Belanda, PCM Belanda datang ke sini, gitu. Kemudian mereka menghubungi misalnya PCM Arab Saudi dan juga dari PCM lain di seluruh dunia yang kemudian datang ke Mekah atau Madinah. Gitu. Sangat interaktif sekali dengan membantu para jamaah yang akan datang ke Mekah tentu saja. Mas, kita semakin menarik perbincangan kita. Kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Diasporamu. Pemirsa TVmu, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora TVmu. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diasporamu dan tentu saja masih dengan Ketua PCIM Arab Saudi, Mas Muhammad Hamka. Mas Hamka, kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik tadi. Tentu saja banyak yang penasaran bagaimana untuk mendapatkan beasiswa di Arab Saudi. Tentu saja kita sangat memimpikan seluruh umat muslim di seluruh dunia memimpikan berada di tanah suci untuk bisa leluasa beribadah, kemudian leluasa untuk umroh maupun haji begitu. Bisa diceritakan hal-hal menarik dan juga bagaimana cara mendapatkan beasiswa di sana? Ya Mbak, jadi di sini itu tahun-tahun ini itu sedang gencar-gencarnya merekrut mahasiswa internasional, khususnya dari negara-negara yang besar mayoritas muslimnya seperti Indonesia. Tahun 2019 itu hanya sedikit sekali, di bawah 10 kampus yang menerima beasiswa internasional. Tetapi tahun 2020 itu kemudian berkembang menjadi 20 kampus. Dan sekarang update terbaru yang saya dapatkan itu ada 24 kampus di Arab Saudi yang menerima mahasiswa Indonesia atau mahasiswa internasional untuk belajar di sana.
Dan Right. semua yang belajar dan mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Arab Saudi itu gratis. Ya itu jadi suatu apa ya? Ini kita sampaikan juga nih kepada Iya, jamaah-jamaah umroh, kepada jamaah-jamaah haji yang kita bimbing agar paling tidak anaknya atau kalau anaknya tidak bisa cucunya punya iya, kesempatan yang sama untuk belajar di Arab Saudi gitu. Sebagaimana dulu pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga belajar di Arab Saudi gitu kan. Jadi ada silsilah keilmuan yang juga menyambung kepada guru-guru kita gitu. Nah, untuk apa namanya haji ya Mbak ya. iya. Haji itu memang setiap mahasiswa itu punya kesempatan 5 tahun sekali. 5 tahun Kalau sekali. umroh bisa Oke. setiap ya karena iqamah di sini atau KTP di sini itu hanya punya kesempatan 5 tahun sekali. Nah, tahun ini nih ada yang unik. Kalau tahun biasanya begitu kita masih belum pakai itu iqamah kesempatan untuk haji kita langsung bisa berhaji. Tapi tahun ini karena ada pandemi jadi agak sedikit unik. Iya. Pendaftar itu ada 390.000 Mbak. Hmm. Tetapi yang diberikan kesempatan hanya 150.000. Oh, Nah itu jadi gimana caranya? Diundi oleh pemerintah. Jadi iya. daftar, kemudian diundi. Siapa yang keluar namanya, dia harus melakukan pembayaran. Yang nominalnya pun tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya dengan 5.000 atau 3.000 real, sekitar 12 juta sampai 20 juta sudah bisa Iya. berhaji. Ya dari sini. Tetapi Hmm. tahun ini paling kecil nominalnya adalah 10.000 real, yaitu sekitar 40 juta. Iya. Jadi ya tahun ini memang berbeda. Semoga tahun depan lebih mudah lagi untuk kemudian Iya. Terus berhaji. bagaimana untuk mendapatkan biaya untuk haji, mengingat di sana juga masih dikenakan biaya untuk haji dan umroh para mahasiswanya? Apakah mencari pekerjaan sambilan seperti para kader Muhammadiyah di berbagai negara juga yang sedang belajar dan sambil bekerja atau seperti apa? Biasanya yang kita lakukan itu Mbak, kita karena beasiswa kita cukup besar ya, Iya. banyak mahasiswa itu yang hidup hemat lah untuk kemudian untuk bisa menabung untuk mendapatkan tasrih haji ya, izin haji itu. Oh iya. Karena makanan kita juga disubsidi dan buku-buku kita juga ada beasiswanya lain ya selain yang uang bulanan itu. Jadi menabung atau kalau masih belum cukup ya biasanya bekerja sambilan kalau dia nggak ada kelas, nggak ada kuliah itu sebagai itu pembimbing umroh dan haji dari KBIH Muhammadiyah. Itu. Baik, Jadi tentu saja cukup banyak peluang-peluang itu. baik, ada berapa didapat setiap mahasiswa dari, pasti juga penasaran para pemirsa yang ingin belajar di sana. Wah, ini Beasiswa. harus disepil ya. Iya. Nominalnya harus disepil nih. Jadi ada untuk yang basicnya itu ada 840 real Ya. atau sekitar berapa ya? 840 real itu kalau kursnya lagi bagus ya Iya. 3.300.000 lah. 3.300.000. Nah, terus nanti ada lagi uang dari badal kutub ya, kita menyebutnya uang ganti dari kitab. Nah, itu senilai itu juga. Terus nanti kalau nilai kita bagus, kita dapat juga jumlahnya lebih besar daripada itu gitu. Jadi dan pengobatan semua gratis, makan subsidi. Jadi untuk menabung sebanyak itu insya Allah tidak perlu waktu yang lama gitu ya. Baik. Untuk biaya Apalagi yang kalau dikeluarkan kemudian para dia kader juga sendiri setiap bulannya untuk biaya hidup di sana berapa? biaya hidup itu standar mungkin ya 400 lah Mbak. Itu yang mahal internet sih di sini Oh, menurut yang kita. cukup Jadi mahal adalah internetnya yang internet cukup justru. mahal. Baik. Ya, internet. Baik pemirsa, menarik sekali. Jadi bagi Anda yang memiliki putra-putri atau saudara yang ingin belajar ke Arab Saudi, tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Mas Hamka bagaimana trik dan cara hidup di Arab Saudi. Tadi ada punya kesempatan untuk bisa haji dan umroh setiap 5 tahun sekali, diberikan kesempatan untuk mendapatkan tasrik haji atau izin haji bagi para mahasiswanya. Dan Mas Hamka tadi juga belum menyampaikan bagaimana sih untuk triknya agar cepat dan bisa sukses begitu untuk mendapatkan beasiswa. Nah,
Ini menarik, Mbak. Ya. Ada kader kita, Mbak, dia SD, SMP, SMA biasa umum. Tapi kemudian dia bisa kuliah di Universitas Islam Madinah. Selama ini kan stigmanya kalau mau kuliah ke Madinah harus pesantren, harus lulusan itu. Enggak juga. Jadi sekarang sudah lebih terbuka, sudah lebih banyak teman-teman yang kemudian dari SD, SMP, SMA biasa yang kemudian diberikan kesempatan ke sini. Nah, oleh karena itu, tahun 2020, mohon maaf, ketika pandemi, teman-teman Muhammadiyah Arab Saudi ini buat kegiatan menulis. Dan itu jadi satu buku, Inspirasi dari Sudut Negeri. Isinya adalah cerita kader-kader perjalanan mereka bisa sampai kuliah ke sini. Karena ada juga kader kita, beliau S3 di King Abdul Aziz University Jeddah. Ya, jadi S1, S2 di Indonesia, kemudian S3 di sini. Banyak sekarang kader-kader kita yang S2, S3 di Arab Saudi juga. Nah, triknya adalah persiapannya sebaik mungkin. Lalu kemudian yang kedua, dapatkan rekomendasi sebagus mungkin gitu ya dari teman-teman. Karena itu menjadi faktor pertimbangan yang cukup signifikan juga rekomendasi gitu. Untuk bisa kemudian melanjutkan pendidikan ke sini. Ada kader kita dari Mu'allimin juga di sini, ada kader kita dari Muhammadiyah Boarding School Prambanan juga di sini, dan dari pondok-pondok Muhammadiyah lainnya gitu. Nah, ini Mbak sekadar informasi untuk pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada, dari majelis kaderisasi kita pada liburan musim panas ini insya Allah akan mengadakan roadshow ke pondok-pondok Muhammadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Juga akan membagikan buku inspirasi dari sudut negeri agar semakin banyak kader-kader kita yang belajar dan mendapatkan kesempatan beasiswa di Arab Saudi. Jadi nanti bisa mendaftarkan lewat Instagram kita atau mengusulkan. Ya, kemarin teman kita, kader kita di Aceh juga sudah, insya Allah dia akan buat program di Aceh. Kemudian yang dari berbagai daerah, dia akan berbagi di berbagai daerah itu untuk menyampaikan informasi dan peluang-peluang ini. Nah, itu bagi pemirsa tadi sudah diinformasikan bahwa jika ingin melihat bagaimana trik dan juga bagaimana bisa sih kuliah di Arab Saudi bersama dengan juga kader-kader yang lain dan juga Mas Muhammad Hamka. Tadi follow Instagramnya PCIM Arab Saudi begitu ya Mas ya? Iya, benar dan sekali, juga Mbak. melihat informasinya di sana begitu, akan ada roadshow yang dari pesantren-pesantren Muhammadiyah untuk bisa bagaimana melihat cerita-cerita para kader yang sudah menempuh pendidikan di sana. Tentu saja sangat menarik sekali, terbuka kesempatan yang cukup lebar untuk bisa belajar di tanah suci. Mas Hamka, adakah pesan untuk para kader di tanah air maupun di negara lain dimanapun itu untuk atau keluarga mungkin juga bisa disampaikan, Mas Hamka? Sudah berapa tahun tidak pulang ke Indonesia? Ya, jadi saya 6 bulan, Mbak. Jadi setelah COVID kemarin ke sini November. Jadi untuk para kader, belajar di Arab Saudi itu hari-hari ini atau tahun-tahun ini bukan hanya belajar agama saja. Jadi peluang-peluang beasiswa itu juga terbuka buat teman-teman yang pengen kuliah misalnya jurusan kedokteran pun ada, meskipun regulasinya agak sedikit berbeda. Teman-teman di KAU itu mengambil jurusan-jurusan umum, namun setidaknya dengan kita belajar di Arab Saudi, meskipun kita belajar jurusan umum, kita punya kesempatan juga untuk belajar agama, menghadiri majelis-majelis masyayikh, juga kemudian menghadiri kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid di sekitar tempat kita tinggal. Jadi kalau kita belajar umum, kita juga dapat agamanya, apalagi kita belajar jurusan agama. Jadi itu lebih lagi kita bisa mendapatkannya. Karena banyak majelis-majelis yang kemudian terbuka untuk bisa kita ikuti, dan juga itu bisa menjadi motivasi ya buat kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, sehingga kita kembali ke persyarikatan dengan membawa sesuatu yang bermanfaat untuk banyak masyarakat yang menanti kita gitu. Jadi untuk keluarga, insya Allah saya setelah haji akan pulang gitu. Jadi ditunggu aja. Ya. Dan akan pulang dan akan roadshow ke beberapa tempat untuk memberikan cerita-cerita yang menarik untuk para kader perserikatan di muda tentu saja ya, agar mau untuk belajar keluar dari negara Indonesia, kemudian menuntut ilmu seluas-luasnya. Terima kasih atas waktunya, Mas Hamka. Salam untuk kader Muhammadiyah di Arab Saudi.
sehat selalu dan selamat melakukan ibadah haji. Ya. Amin. Ya pemirsa, Insya Allah, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua PCM Arab Saudi, Mas Muhammad Hamka. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua PCM Arab Saudi, Muhammad Hamka, menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Rina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap menyaksikan diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.